Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Demikian dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harapan atau hope adalah benteng pertahanan terakhir bagi setiap jiwa. Saat daya, kekuatan, dukungan dari diri sendiri maupun orang lain sudah tidak ada lagi, maka hanya harapan saja menjadi kekuatan bagi jiwa. Kalau kita menyadari hal itu, apa yang menjadi pengharapan bagi kita? Mazmur 118 ayat 8 mengatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Orang bisa mengecewakan, kekuatan diri sendiri bisa semakin berkurang. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun tidak lagi memberikan dukungan positif kepada kita. Namun, hanya Tuhan sajalah benteng pertahanan kita, dan Dialah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Alangkah lebih baik jika kita berlindung kepada Tuhan daripada mencari-cari perlindungan dari manusia. Kalau kita berlindung kepada manusia, maka kekecewaan akan kita terima. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berlindung serta berharap kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang ditekankan oleh Timotius kepada orang-orang Kristen yang mengalami penindasan dan penganiayaan, serta menghadapi pengajar-pengajar sesat, agar mereka tetap berharap kepada Tuhan dan terus-menerus berjuang mempertahankan iman percaya mereka serta berlindung kepada Tuhan. Pengharapan dan iman percaya umat Kristen berpusat kepada Yesus Kristus yang telah berkorban, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia. Itulah sebabnya setiap umat Kristen berjerih payah dan berjuang karena kita percaya pada Allah yang hidup. Dialah yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Dialah juru selamat semua orang, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah alasan mengapa kita bekerja dan berjuang melakukan kebaikan dan pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan sajalah sumber kehidupan kita. Kita percaya bahwa hanya Dialah jaminan hidup dan keselamatan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap setia melakukan kebaikan dan jangan pernah lelah bekerja untuk Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja untuk memuliakan Tuhan. Melalui kebaikan hati kita, tetaplah kita mau hidup setia dan taat kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan tekanan, biarlah kita tidak pernah lelah melakukan kebaikan. Ingatlah bahwa di balik setiap kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi akan selalu ada sesuatu yang indah sedang menanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, duka cita kita karena penganiayaan, penindasan, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang kita hadapi, yakinlah bahwa ada sukacita yang luar biasa yang sedang menanti, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan dan setia melakukan perintah-Nya. Hal inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya
dan juga kepada orang-orang banyak yang mengikut Dia, yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 21 sampai 22 dikatakan, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Inilah yang menjadi sukacita umat Kristen, bahwa sekalipun dalam dunia ini kita terintimidasi, tersakiti, tertindas, dan banyak lagi tekanan-tekanan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, namun asalkan kita tetap setia dan percaya serta berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menyatakan keadilan dan kebenarannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia, berpengharapan kepada Allah yang hidup. Dialah juru selamat kita, Dialah yang akan menyelamatkan kita. Maka dengan itu, marilah kita tetap berjuang dan tetap menaruh pengharapan kita kepadanya. Tuhanlah pelindung dan benteng pertahanan hidup kita. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Shalom.